Halo, berjumpa kembali di Serenceng Podcast bersama kita Ding. dan Du. Udah. Semangat. Jangan terlalu asik. Udah. Asik banget ya. Asik banget tuh opening kayak gitu. Tadi kebun binatang gua. Gimana sih ini? Oke, hari ini kita membahas apa nih? Gue belum tahu nih materinya hari ini nih. Ini agak sedikit berat sih ya kalau menurut gua sih. Oke. Kita Apa nih? akan membahas mengenai saling percaya atau saling kompromi saat pacaran. Waduh. Kalau ngomongin soal saling kompromi atau saling percaya itu kayaknya lebih ke topik untuk orang-orang yang udah tunangan, nikah, iya nggak sih? Kak, tapi bisa juga untuk Bisa pacaran juga sih. yang bisa juga bertahun-tahun. Iya, betul. Tahun. Sama satu lagi. Apa tuh? Kalau yang pacarannya serius, ya nggak sih? Nah, kalau betul. kalau emang yang pacarannya cuma main-main atau ya cuma buat teman ngobrol atau yang nggak ada kepikiran untuk jenjang Iya, serius, nggak ada juntrungannya tuh ya. ya Nggak, menurut gue sih hal ini emang nggak begitu Jangan, dipikirin jangan. gitu. Oke. Kalau menurut pandangan kalian nih, Ding sama Dang nih, kita gue yang bagian terakhir dah. Oke. Biasa. Oke. Mengenai hal ini, kalian tuh pilih yang mana sih antara kompromi atau percaya gitu dalam konteks hubungan kalian gitu? Oke. Cara. Dari Ding dulu kali ya. Dari Ding dulu, Kalau dah. menurut dari Ding sendiri, kalau Ding sendiri sih, ini bicarain milih mana kan? Iya. Kalau milih sih, kalau Ding sendiri pilih percaya sih. Karena kompromi juga ada sih, cuman gimana ya? Lebih ke percaya. Jadi kalau misalkan gimana ya? Kalau ada saling kepercayaan tuh lebih enak aja gitu, hubungannya lebih santai, lebih rileks gitu. Kalau misalkan ada kompromi kayak ada batasan enggak sih? Gitu. Nah, kalau dari Endang sendiri gimana nih? Nah, kalau dari Endang sendiri kan tadi si Ning kan bilang ada Saling percaya. batasan gitu Iya. kan, batasan. Setuju sih sama batasan. Cuma Endang ini lebih setuju ke kompromi. Kenapa ya kompromi? Oke. Karena menurut Endang itu kalau misalnya kita bisa berkompromi dengan pasangan kita, jalan untuk kita menuju ke tahap selanjutnya tuh lebih terbuka lebar. Kenapa? Karena begitu, contoh begini, ceweknya Nding bikin satu kesalahan. Oke. Terus Ndingnya minta maaf. Lalu habis itu ceweknya Nding bikin salah, balik lagi ke Ndingnya sendiri yang maafin gitu. Itu kan jadi kayak kompromi. Kalau misalnya lu bikin salah, gue maafin, dan kalau gue yang bikin salah lu juga harus maafin. Nah, mereka kayak ya game gitulah ya. Gue ngerti ya, paham ya. Kalau Ndung sendiri sih lebih ke kadang dua-duanya ini bisa berjalan berdampingan antara saling Setuju gue itu. saling percaya dan saling kompromi gitu sih. Oke. Mengingat di sini di antara kita bertiga mereka masih punya cewek, masih dan akan terus, ya kan? Amin. Kita doain aja lah gitu kan. Dan kita doakan ya Dang ya, si Endung sendiri cepat punya cewek. Amin. Asal jangan Ais. amin tapi tidak seiman. Ais. Sakit. Oke, Dung, lanjut Dung. Gimana Dung? Kita balik ke pembicaraan. Menurut gua pribadi ya, kalau misalkan kita udah saling kompromi, di saat itu juga kita udah saling percaya gitu. Oke. Dimana kalau misalkan udah pacaran dalam jangka waktu yang cukup panjang, dalam rentang waktu misalkan 5-7 tahun gitu kan, rasa mulai nggak percaya itu makin ada gitu loh. Oke. Agak mulai lu gua gitu. Tapi gimana caranya mensiasati itu ya dengan kompromi gitu. Betul. Mengingat pacaran udah lama, mau jenjang yang lebih serius pastinya kan setiap orang ingin ke jenjang yang lebih serius gitu kan. Jadinya ya kompromi udah paling benar sih kalau menurut gue sih. Oke, kalau misalkan untuk kepercayaan ya, kalau dari pengalaman Ending sendiri sih sampai sekarang, malahan kalau Ending itu pas pertama awal-awal jadian itu malah nggak percaya, kayak masih ada rasa takut. Jadi kayak misalkan dia mau pergi kemana atau pergi sama siapa jadi kayak khawatiran. Oke. Apalagi dia pergi sendiri jadi khawatiran gitu. Kalau dari pengalaman Ding sendiri, makin kesini mungkin kayak dia
pergi ke sini. Yang penting dianya sih ngabarin gitu. Kalau dari sendiri sih gitu ya. Kalau udah ngabarin sih dari diri sendiri sih, oh yaudahlah percaya gitu. Kalau menurut Endung sendiri sih, Endung setuju itu namanya sebuah proses gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan kalau kita saling percaya, udah jalan berapa tahun tiba-tiba ada yang bohong, Ya. itu akan jauh lebih susah diselesaikan ketimbang kompromi. Oke. Kalau menurut Endung Nah, sendiri ya. karena kepercayaan seseorang itu kan dibangun Ya. Betul. dari fondasi yang nol sampai akhirnya jadi 100, tapi begitu dihancurin. Nah, iya, mesti dari nol lagi. Dari Itu nol dia, lagi. itu yang bikin susah. Iya, males. Males ngebangun kepercayaan Iya, lagi. betul. Sama aja kayak kertas. Kalau Endang sendiri sih ngumpamain kepercayaan itu, rasa percayanya Endang itu cewek bagaikan kertas. Oke. Ini kertas mulus. Kepercayaan Endang masih mulus nih sama cewek. Oke. Kalau misalnya ceweknya mengkhianatin Endang atau gimana? Bohong lah ya. Bohong lah gitu ya. Itu sama aja kayak kertasnya dilecekin. Iya. Mau masalahnya selesai pun, begitu dibuka kertasnya, itu kan masih lecek, masih Ya, ada yang bekasnya. betul. Setuju banget, bagus banget. Nggak bisa Anda, dilurusin apa ya, ibarat perumpamaan itu bagus banget Nah, gitu. pas ya. Setuju. Apple tuh kalau di sini. Oke. Aduh. Bagus. Oke, gue mau nanya nih sama buat Endang sama Endung nih. Cara kalian menyampaikan pasangan kalian untuk saling percaya atau kompromi itu gimana sih? Gue pengen tahu nih. Ya, Gue pengen ada caranya insight gimana nih sih? buat gue, buat Ending sendiri. Nah, kalau misalkan gue disclaimer dulu kali ya, kan Oke. setiap orang nge-treat pasangannya itu beda-beda. Betul, Ya. benar. Ada love language-nya masing-masing. Ya. Nah, ada yang sentuhan, Ya, betul. Ucapan. Oke. Buat kawan serenceng juga nih, buat kalau yang mau sharing-sharing bisa sekaligus sharing juga di Instagram, di komennya nanti kalian bisa sharing pengalaman pribadi kalian mengenai kompromi atau percaya gitu. Kalau menurut diri sendiri gimana? Kalau cara menyampaikan ya, pasangan yang harus saling percaya, ngobrol aja sih di talk. Talk tuh ya. Di talk. Jadi kayak ya ngobrol berdua, komunikasi yang benar dengan kepala dingin gitu. Jangan lagi mood-moodnya dua-duanya harus bagus. Karena apa? Biar pesannya tuh benar-benar sampai gitu. Jangan kalau misalkan karena menurut pengalaman Ending pernah nih lagi ngobrol lagi di talk itu, si pacar Ending ini lagi kurang bagus lah moodnya gitu. Jadi kayak Oke. ngobrolnya jadi nggak enak Iya. gitu. Jadi ya kalau cara menyampaikan ya kalau di sendiri di talk aja sih. Jadi kayak kasih tahu nih kalau lu mau begini ya lu ngomong dulu gitu. Jadi ada rasa percayanya juga lah. Kayak gitu sih. Jadi saling tahu betul kayak gitu. Kalau Endang gimana, Endang? Kalau Endang sendiri cara menyampaikan ke pasangan untuk membangun kepercayaan bareng pasangan tuh kayak yang tadi Endung bilang tuh. Endung bilang kan tadi love language. Wes. Ya, itu. Love language orang kan beda-beda. Ada yang sentuhan, ada yang dari ucapan, ada yang dari tingkah lakunya. Nah, kalau Endang sendiri sih yang lebih ke yang love language-nya tuh ucapan sama sentuhan. Oke. Nah, berawal dari ucapan sama sentuhan itu lama-lama Endang tuh bakal berasa, gue percaya sama dia. Oh, gua udah bisa mempercayakan sesuatu ke dia yang ini. Oke, berarti Endang sendiri bisa percaya lewat dari sentuh-sentuhan itu. Sentuhan tangan. Ini masih kayak Tangan. episode Oke. 1 nih, episode Oke. 1 ini. Tidak yang macam-macam. Oke. Ada sih dikit. Namanya anak muda. Anak muda. Semakin dilarang semakin dicoba, ya kan? Nah, palingnya mau ucapan kayak aku sayang kamu, aku percaya kamu ini, gitulah. Ya ucapan-ucapan biasa lah, simpel-simpel gitu. Kalau di Endung sendiri sih cara nge-treatnya gimana ya? Maksudnya buat kawan serenceng ada nggak sih yang ngalamin pasangan kalian tuh iya di awal enggak di akhir? Oke. Dalam konteks misalkan kayak gini, Endung pernah sama halnya kayak Ending gitu, ngomongin deep talk, ngomonginnya bareng-bareng, berdua doang. Awalnya iya aja pasangan Endung gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu, lama-lama kok jadi nggak Memang- sesuai dengan Mungkin obrolan di memang awal gitu. sifatnya dia emang udah begitu kali ya Dung ya. Iya, Jadi bisa kayak jadi
gimana ya, kita mau merubah pun juga nggak bisa. Iya, betul. Jadi emang udah cetakannya kayak gitu, kita Iya, merubah pun juga nggak bisa gitu kan. Benar. Karena gimana ya, ya emang bener sih. Jadi ada pengalaman juga gitu. Lagi ngobrol udah awalnya kayak gini. Tapi 3 minggu, ntar lagi ada berapa, balik lagi kayak gitu. Kayak angin-anginan gitu ya. Angin-anginan. Nah, tapi ada faktor lain nih. Kalau misalnya yang kayak begitu ya. Faktor lainnya tuh di setiap hubungan itu pasti ada yang namanya rasa bosan atau jenuh. Ada titik Betul. jenuh karena Oke. ada satu goals yang belum dicapai dari kita. Oke. Kalau Endung sendiri sih setelah Endung mengalami itu ya, Endung inget kalau misalkan cewek itu kan punya overthinking, Insecure. pedicure apalah itu lah. Pedicure pernah makan. Oh iya. Di cewek juga kan. Iya, tahu kan. betul. Cewek juga. Ya, mental healing, mental illness kayak gitu-gitu kan jadinya kayak ya Endung sedikit banyak mewajari lah ya maksudnya akan hal itu. Karena gimana ya, sesuai dengan yang Ending bilang tadi, sifat orang juga nggak bisa dirubah. Betul. Cuman ya Gimana gitu. ya. Makanya hubungan ini gue kutip dari kata-katanya Tommy Lim. Oke. Gue pernah dengar kata-kata dia di Instagram. Oh, Gue lupa iya, dari iya, mana iya. lah, sumbernya Iya, dari iya, mana. sama bininya itu ya. Kayaknya sih itu deh. Iya. Pokoknya dibilang hubungan apa gimana ya? Hubungan itu tuh Saling kompromi. saling kompromi gitu. Lu mau nyari kemanapun, cewek nggak bakalan ada yang sama. Betul. Kita harus ada namanya toleransi. Betul. Nah, Gitu. Jadi ya kalau misalkan memang lu nggak bisa mentoleransi sifat dia, ya udah berarti di situ memang ada kata-kata Udah, yang nggak cocok iya, di situ. iya. Kayak gitu sih. Dan Kalau lebih- menurut dari Ending sendiri iya, ya, dan lebih baik harusnya di-cut. Ya. Karena kalau misal diterusin terus hubungan Nggak baik, nggak pasti. bakal baik. Itu pasti ada. Jadi toxic iya toxic betul. relationship itu kan nggak cuma yang ngata-ngatain, Ya. yang- Atau main fisik Nah. gitu. Oke, tadi kan kita apa ya? Ini sedikit melenceng sih. Nah, tadi kan Endang sendiri ngebahas soal kertas tadi tuh, yang soal Ya, bangun-bangun ya, fondasi ya. kan. Gue pengen nanya nih, Dang. Bagaimana kalau amit-amit kalau misalkan cewek kita bohong sama kita, ataupun baliknya deh, cowok bohong sama ceweknya, gitu Ya. ya kan? Bagaimana kita membangun kepercayaan itu balik lagi? Oke, kalau pertanyaannya gimana cara membangun rasa kepercayaan? Rasa kepercayaan yang tadi. Kalau dari Endang sendiri itu biasanya gini, kita bakal ngasih spare waktu nih, Oke. kira-kira sehari apa 3 hari sama nih cewek. Oke. Benar-benar lost nggak ada kontak nggak? Benar-benar nggak ada kontak. Begitu di tanggal yang kita udah sesuaiin, yang udah kita tentuin, tanggal segini baru bisa kontak. Oke. Nah, di situ kita baru kontak, kita omongin apa yang bikin kita saling gak percaya. Terus sama-sama bangun ulang rasa percaya itu lagi. Pasti Endang bikin salah ke cewek, dan cewek pasti bikin salah ke Endang. Berarti kayak ada Saling- me-time-nya ya, masing-masing. saling Kayak- introspeksi diri. Iya, betul. Saling Iya, introspeksi diri. benar ya. Oke. Kalau dari Endung sendiri gimana nih? Kalau Endung sendiri sih secara treatment kurang lebih sama lah ya, kayak Endang butuh berapa waktu dulu lama untuk proses itu semua. Cuman kalau kita balik ke masa-masa dulu nih, kalau masa-masa sekolah gitu. Kalian pernah dengar nggak ada guru ngomong kalau sampai 3 kali dilempar piring cantik? Oke. Oke. Sering banget tuh. Iya, Oke. Pak. Setuju. Iya, Ah. Iya. Sedikit banyak gue ambil kata-kata itu, maksudnya kalau misalkan diulang berkali-kali masih begitu-begitu aja, kayaknya nggak gimana ya, nggak harus dipanjangin lagi deh hubungan kayaknya. Kalau menurut pribadi Jadi langsung kata ya dong. iya, belajar dari pengalaman lah maksudnya. Cuma kalau udah sampai 3 kali nggak belajar, kayaknya udah bukan sejalannya aja gitu. Berarti kayak ada nyawanya lah ya. Iya ada Jadi nyawanya, kayak betul. dalam betul. hubungan, oke kita masih punya toleransi. Kita revive nih. Kita revive nih. Tapi kita ya udah kita maafin tapi jangan diulangin lagi Iya, gitu. iya. Berarti kayak Harus gitu berubah ya. dong, kita harus berubah. Berubah. Kalau misalkan memang udah nggak bisa berubah, udah oke, berarti nggak cocok gitu ya kan? Oke. Nah,
kalau misalkan kalian mau sharing-sharing juga Tentang kisah cinta kalian ya, mau tentang apapun, baik itu di episode 1 maupun episode 2, bisa kalian langsung pantengin terus di Instagram kita di Serenceng Podcast. Komen-komen aja di bawah. Nah, untuk kawan Serenceng, kita platform kita ada di YouTube namanya Serenceng Podcast, sama di Spotify juga sama Serenceng Podcast. Nah, oh ya, disclaimer dulu nih, kalau misalkan di audio ini agak sedikit berisik, mohon dimaklumi ya. Kalau misalkan emang ini konsep dari Serenceng ini, yang dimana kan Serenceng itu bermuncul kata-kata Serenceng itu kan dari anak tongkrongan gitu. Ya. Jadi mohon diwajarkan jika ada noise bolak-balik, mondar-mandir langkah orang atau apapun. Pintu, suara-suara pintu. Atau ada suara orang ngobrol. Ya kalian makanya subscribe, like, komen yang banyak biar kita tahu nih apa yang kalian pengen bahas ya. Ketik aja di komen. Betul. Share ke Biar teman-temannya. nanti kita punya tempat yang proper untuk nge podcast sendiri. Nah, buat kalian juga yang jangan di YouTube aja ya, di Spotify juga kalian bisa pantengin. Ntar kalau misalkan kalian suka, kalian bisa like, dan kalian juga bisa screenshot masukin ke IG, ntar kita akan repost. Yoi, harus di repost. Harus. Namanya kawan Serenceng. Yoi, kawan Serenceng. Oh ya, sama satu lagi, kalau misalkan pendapat kita ini pure benar-benar dari pandangan kita. Ya. Kalau misalkan Kalau ada misalnya yang nggak sama, ya. Ya, itu pendapat kalian masing-masing, nggak apa-apa. Setiap orang punya sudut pandangnya, perspektifnya masing-masing. Benar. sudut pandang dan pengalamannya masing-masing. Gitu. Tuh. Oke, mungkin sekian dulu dari episode kedua ini mengenai saling percaya atau saling kompromi saat pacaran. Kita akan ketemu lagi di episode ketiga nanti setiap hari Jumat di kanal YouTube dan di Spotify Serenceng Podcast. Sampai jumpa nanti. Dadah. Dadah.